Dalam dunia logistik dan manajemen pergudangan, penataan barang tidak hanya berbicara mengenai tempat penyimpanan. Lebih dari itu, gudang harus mampu mendukung ketersediaan barang, kelancaran arus material, kecepatan pemenuhan pesanan, serta efektivitas penggunaan ruang. Dua elemen yang sangat menentukan yaitu sistem racking atau penyimpanan dan material handling equipment atau peralatan penanganan barang. Pada video ini, kita akan membahas jenis-jenis sistem racking beserta karakteristik teknisnya, kemudian mengenal berbagai jenis peralatan material handling yang digunakan di gudang. Kemudian, kita akan melihat kombinasi yang tepat di antara keduanya. Tipe sistem penyimpanan yang pertama adalah block stack. Block stack adalah penyimpanan paling sederhana di mana unit load atau palet disusun bertumpuk secara vertikal tanpa struktur rak. Penyimpanan dilakukan pada area blok atau jalur penyimpanan yang telah ditentukan. Floor space utilization mencapai 60% untuk area penyimpanan dan 40% untuk easel atau jalur manuver. Tingkat okupansi penyimpanan relatif tinggi, berada pada rentang 85 hingga 95%, menjadikan sistem ini efisien dari segi volume barang. Kecepatan throughput cukup baik karena forklift dapat beroperasi dengan bebas pada area terbuka. Namun, rotasi stok bersifat LIFO atau last in first out, sehingga palet terakhir yang dimasukkan akan menjadi yang pertama keluar. Hal ini membuat block stack kurang sesuai dengan barang yang memiliki masa kadaluarsa atau membutuhkan sistem seperti FIFO. Dari segi selektivitas, sistem ini berada pada level rendah. Setiap jalur atau blok biasanya hanya dapat menampung satu jenis SKU, sehingga variabilitas stok rendah. Product damage pada level medium karena tekanan fisik dari tumpukan serta potensi instabilitas seketika tumpukan mencapai tinggi tertentu. Kelemahan lain termasuk risiko toppling atau robohnya tumpukan, serta keterbatasan sistem untuk produk yang variasinya besar. Contoh barang yang paling cocok disimpan menggunakan sistem ini antara lain semen atau bahan bangunan yang memiliki kemasan sak karena memiliki kemasan kuat dan stabil saat ditumpuk. Kemudian, minuman botol atau kalen dalam palet besar yang diproduksi massal dengan rotasi yang cepat, serta kertas roll atau karton industri yang biasanya disimpan dalam jumlah besar dengan variasi SKU yang sangat terbatas. Tipe penyimpanan selanjutnya adalah mezzanine atau shelving. Mezzanine atau shelving memanfaatkan ruang kosong di bagian atas gudang sebagai area penyimpanan tambahan. Struktur mezzanine dapat dibuat satu atau lebih tingkat tergantung spesifikasi bangunan. Floor utilization terdiri dari 40% penyimpanan dan 60% easel. Okupansi sistem berkisaran 70 hingga 80%. Sistem ini mendukung throughput tinggi dalam proses picking manual. Rotasi stok menggunakan FIFO atau first in first out. Dan tingkat selektivitas sangat tinggi karena setiap item dapat diakses langsung. Stock variability tinggi karena dalam satu rak atau shelving dapat menampung berbagai SKU. Produk damage-nya rendah karena penanganannya umumnya menggunakan manual handling. Kemudian, beberapa contoh barang yang sangat sesuai dengan sistem mezzanine atau shelving antara lain spare part elektronik atau otomotif yang berukuran kecil, produk farmasi, alat kesehatan ringan, serta produk e-commerce seperti aksesoris, kosmetik, dan fashion ringan yang memiliki variasi SKU yang tinggi. Tipe penyimpanan yang ketiga adalah single deep rack. Single deep rack merupakan tipe racking selektif yang paling umum digunakan dan juga fleksibel. Semua palet berada pada satu posisi sehingga dapat diakses langsung tanpa memindahkan palet lain. Floor utilization-nya berada pada angka 40% storage dan 60% easel. Okupansinya berkisaran 70 hingga 80% dengan throughput yang tinggi. Rotasi stok mendukung FIFO atau first in first out dan selektivitas tinggi untuk order picking. Stok variability-nya tinggi, cocok untuk gudang dengan SKU yang banyak dan fluktuatif. Risiko produk damage rendah hingga medium. Contoh barang yang cocok untuk disimpan pada single deep rack adalah
produk makanan dan minuman kemasan dengan masa kadaluarsa seperti susu UHT atau minuman kemasan, produk consumer goods seperti sabun dan deterjen, serta bahan baku industri dalam palet standar yang memerlukan kontrol stok ketat. Tipe penyimpanan yang selanjutnya adalah double deep rack. Double deep rack merupakan pengembangan dari single deep, di mana penyimpanan dibuat menjadi dua palet berurutan dalam satu kolom. Floor utilization-nya meningkat menjadi 50% storage dan 50% easel. Tingkat okupansinya mencapai 80 hingga 90%, menawarkan kompromi antara densitas penyimpanan dan kebutuhan akses. Rotasi stok bersifat LIFO atau last in first out karena palet kedua hanya dapat diakses setelah palet pertama dikeluarkan. Selektivitas menurun dan stok variability-nya moderate karena setiap clan biasanya hanya menampung satu SKU untuk mencegah mispicking. Double deep rack mempunyai throughput yang tinggi. Double deep rack banyak digunakan pada warehouse yang memiliki volume tinggi, SKU rendah hingga menengah, dan pergerakan barang cepat. Barang yang paling sesuai dengan sistem double deep rack antara lain produk minuman dalam palet homogen, produk kimia industri dalam drum atau IBC, serta produk makanan kering dalam kemasan karton dengan SKU terbatas. Kemudian, tipe penyimpanan yang kelima adalah drive-in atau drive-thru rack. Sistem drive-in atau drive-thru menawarkan densitas penyimpanan yang tinggi. Floor utilization-nya 60% storage dan 40% easel. Namun, okupansinya hanya 50 hingga 60% karena honeycombing dan keterbatasan variasi produk. Rotasi stok LIFO atau last in first out, selektivitas rendah, dan throughput-nya yang rendah. Produk damage berada pada level yang tinggi. Sistem ini cocok untuk gudang dengan jumlah SKU yang terbatas dan volume penyimpanan besar. Contoh barang yang sangat sesuai antara lain produk makanan beku atau frozen food dalam cold storage, produk susu atau dairy dalam palet besar, serta bahan baku pertanian atau hasil olahan pangan seperti tepung dan gula. Tipe penyimpanan yang keenam adalah pushback rack. Pushback rack memberikan densitas tinggi dengan sistem troli atau roller yang memungkinkan palet bergerak maju dan mundur. Floor utilization-nya 60%, storage, dan 40% easel. Okupansinya dapat mencapai 85 hingga 95%. Throughput tinggi dan rotasi stok LIFO atau last in first out. Selektivitas rendah karena setiap pen hanya dapat menampung satu SKU. Stok variability-nya rendah, namun risiko produk damage relatif rendah karena palet bergerak dengan sistem rack. Disadvantage meliputi kebutuhan keseragaman berat palet dan SKU. Contoh barang yang sesuai dengan sistem pushback rack antara lain minuman ringan dan air mineral kemasan, produk FNCG, non-expired seperti tisu, serta produk manufaktur dengan batch besar. Kemudian, material handling equipment yang pertama adalah pallet jack. Pallet jack manual adalah alat handling dasar, tidak memiliki kemampuan angkat vertikal dan hanya berfungsi memindahkan pallet pada level lantai. Lebar easel sekitar 2,5 meter, kapasitas beban antara 1000 hingga 2200 kg, throughput rendah dan akses terbatas, handling damage rendah karena kecepatannya yang rendah. Kelemahannya adalah keterbatasan height dan jangkauan. Kemudian, material handling equipment yang kedua adalah power pallet jack. Power pallet jack menggunakan tenaga listrik sehingga lebih cepat daripada versi manual. Easel tetap 2,5 meter dengan kapasitas 1000 hingga 2500 kg. Throughput rendah hingga medium. Handling damage rendah dan cocok untuk gudang retail, supermarket, dan operasi last mile distribution. Material handling equipment yang ketiga adalah counterbalance forklift. Counterbalance forklift adalah forklift serbaguna yang dapat mengangkat hingga ketinggian 6,5 meter dengan easel 3,5 meter.
Kapasitas angkut 1000 hingga 1400 kg. Throughput tinggi dan fleksibilitas baik dapat digunakan untuk loading dan unloading pada dock. Handling damage medium karena visibilitas dan manuver. Material handling equipment yang keempat adalah reach truck. Reach truck mampu mencapai ketinggian hingga 10 meter dengan eisel 3 meter dengan kapasitas 1000 hingga 5000 kg. Throughput medium, namun handling damage tinggi terutama pada sistem double dip karena keterbatasan visibilitas. Banyak digunakan pada selective rack, drive-in, dan double dip. Kemudian, material handling equipment yang kelima adalah turret truck. Turret truck bekerja pada lorong sempit atau very narrow eisel dengan eisel width sekitar 2 meter. Lifting height mencapai 12 meter dengan throughput medium hingga tinggi. Handling damage rendah karena visibilitas baik. Cocok untuk gudang HX kayu atau order picking intensif. Kemudian, material handling equipment yang keenam adalah ASRS atau Automated Storage and Retrieval System. ASRS menyediakan otomatisasi penuh, lifting height hingga 22 meter, weight capacity-nya 4000 hingga 6000 kg, throughput tinggi, dan handling damage rendah. Aksesibilitasnya tinggi dan akurat, sistem ini membutuhkan investasi dan sistem komputerisasi. Material handling equipment yang paling cocok digunakan untuk sistem penyimpanan block stacks adalah pallet jack manual dan juga power pallet jack. Alat ini efektif untuk memindahkan pallet jarak pendek dan sangat sesuai karena penyimpanan hanya dilakukan di level bawah. Namun, sistem ini kurang cocok untuk gudang dengan variasi produk yang sangat tinggi. Kemudian, material handling equipment yang cocok digunakan untuk mezzanine atau shelving rack adalah power pallet jack di area bawah untuk suplai barang, dan counterbalance forklift untuk memindahkan pallet ke titik staging. Aktivitas picking di level mezzanine sebagian besar dilakukan secara manual. Kemudian, material handling equipment yang cocok digunakan untuk single dip rack adalah counterbalance forklift. Forklift ini mampu mengangkat beban berat sehingga lebih dari 10 ton dengan ketinggian sekitar 6 hingga 7 meter. Dengan eisel yang cukup lebar, forklift ini mampu memberikan kecepatan transaksi tinggi dan fleksibilitas operasional. Material handling equipment yang selanjutnya yang cocok digunakan untuk double dip rack adalah reach truck. Reach truck dirancang khusus untuk menjangkau pallet di bagian dalam dengan eisel yang sempit. Alat ini memberikan keseimbangan antara kepadatan penyimpanan dan kecepatan operasional. Selanjutnya, material handling equipment yang cocok digunakan untuk drive-in atau drive-thru rack adalah counterbalance forklift atau reach truck. Namun, sistem ini memiliki risiko kerusakan produk yang lebih tinggi karena visibilitas operator hanya terbatas saat forklift masuk ke dalam rak. Oleh karena itu, keterampilan operator dan desain lantai gudang menjadi faktor yang sangat penting. Selanjutnya, material handling equipment yang cocok digunakan dalam pushback rack adalah reach truck atau counterbalance forklift. Keunggulannya adalah forklift tidak perlu masuk ke dalam rak sehingga tingkat keamanan lebih tinggi dibandingkan drive-in rack. Dan selanjutnya, ada ASRS atau Automated Storage Retrieval System. Tidak lagi menggunakan forklift manual, melainkan mesin otomatis yang dikendalikan oleh sistem komputer. Sistem ini sangat cocok untuk gudang berskala besar dengan kebutuhan kontrol stok yang sangat ketat. Kemudian yang selanjutnya adalah conveyor. Pada sistem conveyor, perpindahan material dilakukan secara kontinu menggunakan lintasan mekanis tanpa perlu pengangkutan manual. Conveyor sangat efektif untuk aliran barang dengan volume yang tinggi dan juga rute yang tetap. Seperti pada proses receiving, sortir, dan shipping, karena
mampu meningkatkan kecepatan kerja dan mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah hoist crane. Pada sistem ini, material handling dapat dilakukan dengan mengangkat dan memindahkan beban secara vertikal maupun horizontal menggunakan alat angkat mekanis. Hoist crane sangat cocok untuk penanganan barang berukuran besar, berat, dan juga dapat digunakan untuk pemindahan barang yang tidak dapat dipindahkan dengan forklift, seperti pada area produksi. Selanjutnya, pada AGV atau Automated Guided Vehicle, perpindahan material dilakukan secara otomatis menggunakan kendaraan tanpa pengemudi yang dikendalikan oleh sistem navigasi dan juga perangkat lunak. Sistem ini cocok untuk gudang dan pabrik dengan aliran material berulang, karena mampu meningkatkan konsistensi operasional, efisiensi waktu, dan keselamatan kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah robot. Pada sistem robot, material handling dilakukan secara otomatis dengan tingkat presisi dan kecepatan yang tinggi. Robot sangat sesuai untuk aktivitas yang berulang, seperti palletizing dan juga picking, terutama pada lingkungan kerja yang membutuhkan akurasi tinggi serta pengurangan ketergantungan pada tenaga manusia. Sebagai kesimpulan, penentuan material handling equipment harus selalu dimulai dari karakteristik sistem racking, bukan sebaliknya. Setiap sistem rack menuntut jenis material handling equipment yang berbeda berdasarkan ketinggian, labor issue, metode rotasi stok, dan tingkat kepadatan. Dengan pemilihan material handling equipment yang tepat, gudang dapat beroperasi lebih efisien, aman, optimal, dan berkelanjutan. Saya Bayu Setiawan dengan NPM 653240003. Bila banyak salah dalam video ini, baik kata, sikap, maupun video yang telah saya buat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.